Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan insyaallah. Kita bahas kembali kitab Bulughul Maram. Pagi ini kita akan murojaah karena sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang sholat istisqa. Ya, sebagaimana kita ketahui di kita ini di Jakarta khususnya sudah beberapa waktu tidak turun hujan. Ya, sudah berapa lama Pak? Lebih ya. Beberapa pekan lalu sudah ada yang turun di daerah Ciputat, Pamulang, pinggiran Jakarta ya, tapi di sini belum. Apakah sudah saatnya kita sholat istisqa, dan kalau memang sholat bagaimana tata caranya? Baik, berjamaah halaman 233, betul ya? Bab sholatil istisqa, bab tentang sholat istisqa. Bahwa sholat istisqa itu sebagaimana kita ketahui adalah sholat minta turun hujan, yaitu sholat yang diadakan karena adanya al-qahtu wal jadbu, karena kemarau, kekeringan, tidak turun hujan. Dan berapa lamanya itu kemarau tersebut ya, di dalam hadisnya itu tidak disebutkan berapa lama ya. Yang jelas ketika sudah mendatangkan madorot ya, sudah mendatangkan dampaknya ya, kesusahan, kesulitan air, maka boleh kita melaksanakan sholat istisqa. Ada beberapa hadis dalam bab ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang sholat istisqa ini, dan diantaranya ada beberapa perbedaan pendapat tentang, diantaranya adalah sholat dulu atau khutbah dulu ya. Terus khutbahnya 2 kali atau 1 kali. Baik, berikut ini para jemaah kita masuk hadis yang pertama. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah berdoa keduanya, beliau bercerita ya. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar mutawadhi'an, yakni dalam keadaan mutawadhi', yaitu tawadhu. Tawadhu ini adalah tidak ada sifat sombong ya, karena tawadhu itu adalah kebalikannya dari sombong, diddut takabbur. Ya, ini menunjukkan, menampakkan kerendahan, kondisi seorang yang sedang hancur ya, inkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'an, mutabadzilan yakni ditunjukkan dengan pakaiannya, yaitu mutabadzilan fayalbasu thawbal badzlah, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang sederhana, pakaian yang menunjukkan tidak ada nilai-nilai kesombongan, kemewahan ya, yaitu pakaian untuk sebagaimana beliau melaksanakan mihnah wal amal, kerjanya dulu. Bukan kayak kita kalau mau kerja pakai dasi keren ya, ini maksudnya kerja mau ke kebun, mau ke sawah, ke pasar dan lain sebagainya. Mutakhassyian, dalam keadaan khusyuk. Seperti apa itu ya, orang yang terlihat khusyuk itu ya, khusyuk batinnya dan zahirnya, yaitu kalau ngomong tidak keras ya, khabdus saut, ghaddul basar, pandangannya nunduk, khudu' al-qalb ya, wal badan, dalam keadaan hati dan tubuh yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutarassilan, dalam keadaan mutarassilan yakni terlihat dari jalannya ya,
Tadi dari pakaiannya, dari badannya terlihat ini mutarassilan dari jalannya, yakni muta'anniyan fi misyatih, yaitu jalannya penuh dengan ketenangan, ya. Sima as-sakinah wal waqar, terlihat tanda-tanda beliau sedang tenang, ya. Maksudnya tidak orang seperti mau ngambil gajian gitu, ya, semangat tapi tenang. Mutadarri'an, yakni tadarru' yaitu dengan sikap gerakan yang tadarru', tunduk, ya. Beliau menampakkan seperti orang yang sedang butuh, gimana Pak? Tadarru', seperti orang sedang berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dengan fayul halqu bi anwa'idz dzikri wad du'a, disertai dengan zikir-zikir yang beliau ucapkan serta doa-doa. Itu namanya mutawadhi'an. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dalam kondisi seperti ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu begitu keluar, berarti ini sholatnya di mana nih namanya keluar? Apakah keluar rumah atau keluar masjid? Nah, di sini ada pembahasan mana yang lebih bagus, sholat itu di lapangan atau di masjid, sholat istisqanya. Nah, sebagian ulama berpendapat mirip sholat istisqa ini seperti sholat id, ya, disunahkan di lapang, ya. Meskipun sebagian ada yang membolehkannya di dalam masjid. Nah, di sini bahasanya adalah keluar sehingga terlihat oleh orang-orang, ya. Lalu kemudian fasalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Coba perhatikan kalimatnya, begitu keluar salat 2 rakaat. Jadi khutbah dulu. Nah, perhatikan kama yusalli fil id. Ibnu Abbas sendiri yang mengucapkannya sebagaimana beliau salat dalam salat id. Salat id bagaimana caranya? Salatnya, ya, ini takbirnya 2 rakaat, takbirnya yang pertama 7, yang kedua 5. Dan beliau mengatakan lam yakhtub khutbatakum hazihi, beliau tidak khutbah seperti khutbah kamu ini. Nah, ini para jamaah juga kalimatnya menarik untuk diperhatikan. Lam yakhtub di sini dijelaskan tidak khutbah. Apakah sholat doang tidak ada khutbahnya, ataukah tidak khutbah karena ada kalimat khutbatakum hazihi? Ini sebenarnya beliau khutbah atau enggak sih? Kalau bahasa di sini adalah khutbah, tapi khutbahnya tidak seperti khutbah kamu kalian yang biasa dilakukan ini. Jadi khutbahnya ada perbedaan, ya, dengan khutbah yang lain. Sebenarnya ada khutbahnya. Nah, berarti dalam hadis ini para jamaah disebutkan khutbahnya, berarti ada khutbahnya. Salat dulu atau khutbah dulu? Salat dulu baru khutbah. Sama dalam id, salat dulu baru khutbah. Nah, salat id itu khutbahnya seperti apa? Salat istisqa khutbahnya tidak sama seperti salat khutbah id kamu, maksudnya begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Abu Awanah dan juga Ibnu Hibban. Nah, ini perjamaah hadis yang pertama, petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa salat istisqa itu di sini disebutkan Nabi melakukannya keluar, ya, artinya di luar, di lapangan, dan ini keluarnya adalah semata-mata untuk salat istisqa, karena ada nanti hadis yang lain Nabi melakukannya berbarengan dengan salat Jumat, ya. Ini keluar yang memang untuk salat istisqa. Dan disunahkan untuk sholat istisqa ini, meskipun kata sahabat Ibnu Abbas itu seperti sholat id, tapi bedanya di mana? Penampilannya. Kalau sholat id keluar bagaimana? Senyum, ceria, tertawa, ya, pakai baju yang bagus, penampilan. Nah, ini mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashyi'an, mutarassilan. Keluarnya tidak sama seperti orang yang mau sholat id, ya. Jadi apalagi para jamaah yang mirip dengan sholat id, maksudnya
Sholatnya sama tapi khutbahnya berbeda, penampilannya berbeda. Terus dari sisi apa lagi? Kalau sholat id disuruh nggak sama Nabi anak-anak keluar, anak perempuan yang haid pun disuruh keluar meskipun tidak sholat, ikut mendengarkan khutbahnya. Dan supaya bertemu berjumpa, para ulama pun sebagian menganjurkan anak-anak ajak keluar sholat istisqa itu, perempuan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa nih keluarga kami lagi butuh hujan, ya. Karena biasanya yang menjadi korban tanggungan itu adalah keluarga, anak-anak dan istri, ya. Nah, ini para jamaah yang kita dapatkan dari hadis yang pertama, bahwa syariat sholat istisqa itu ada berdasarkan hadis yang pertama ini, dan menurut pendapatnya jumhur salaf wal khalaf, dan juga bahwasanya ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, itu kecuali itu mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, ya. Baik, itu para jamaah, secara hukum ini dijelaskan pada hadis pertama bahwa ada syariatnya, masyru', ya, Nabi melakukan sholat istisqa tersebut. Nah, ini tidak disebutkan kondisi masyarakat saat itu. Kita masuk ke hadis yang kedua. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah bercerita. Qalat, apa kata Aisyah? Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang an-nas mengeluh, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu apa? Quhutal matar. Quhutal matar yakni hujan yang tidak turun-turun. Qahtun itu ihtabasal matar, tertahannya hujan tidak turun. Ya, orang mengeluh, mengadu kepada Rasulullah SAW, maksudnya suruh ngapain? Gimana ini, apa solusinya? Minta berdoa kepada Nabi, ya, mereka minta bertawasul kepada Nabi, suruh Nabi doakan gitu, karena Nabi doanya mustajab, ya. Lalu kemudian setelah ada syaka, ada aduan, ya, baru Nabi SAW fa'amara biminbar. Nabi memerintahkan untuk mimbar, ini untuk membuat atau membawa, menyiapkan sebuah mimbar. Kalau disuruh siapin mimbar berarti ada khutbahnya gak? Disiapin mimbar berarti mau ngapain? Mau khutbah. Kalau siapin mihrab, sejadah, berarti buat sholat. Nah, ini kalau disiapin di mimbar berarti dalam masjid atau di luar masjid? Disuruh siapkan, amara biminbar, di luar. Fawudi'a lahu fil musalla, lalu diletakkanlah, ya, mimbar tersebut buat Nabi fil musalla, di musalla. Yang dimaksud bukan musalla kita, ya, di tempat musalla yang kecil, tapi tempat sholat di lapangan yang memang akan digunakan untuk sholat. Wa wa'adan nas, kata Aisyah, lalu kemudian Nabi SAW membuat satu perjanjian, ya, bersama orang-orang, yauman, satu hari, ini menyepakati kapan kita akan melaksanakan sholat istisqa. Yakhrujuna fi, di mana mereka semuanya keluar pada hari tersebut. Fa kharaja hina bada hajibus syams. Lalu kemudian Aisyah pun bercerita hingga kapan waktunya itu keluar, yaitu ketika telah nampak hajibus syams. Ini waktunya para jemaah. Salat istisqa itu ketika matahari penghalang, penghalang, hajib itu artinya penghalang matahari itu sudah nampak. Apa maksudnya? Ya, sudah mulai hajib itu penghalang kayak begini, udah mulai panasnya kelihatan, orang udah ngelihat. Nah, jadi waktu kalau salat id kan jam 7, ya kan, setengah 7, beda-beda dikit, agak-agak sedikit mataharinya lebih naik sedikit, ya. Lalu kemudian faqa'ada 'alal mimbar, lalu Nabi duduk di atas mimbar, maksudnya adalah berdiri, ya, meskipun kalimatnya duduk di situ.
Fakabbara wa hamidallah. Lalu Nabi bertakbir dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum. Kata Nabi, ini langsung sholat atau langsung di mimbar dulu nih? Kalau hadis Aisyah nih, langsung ngomong ke mimbar ya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalian telah mengadukan tentang negeri kampung kalian yang kekeringan. Faqad amarakumullahu an tad'uh, dan sungguh Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum, dan Allah juga telah menjanjikan kamu an yastajiba lakum, untuk mengijabah doa-doa kamu. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Surat apa nih? Al-Fatihah. Ya, dilanjutkan, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, bahwa tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Ya, yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allahumma antallah, ini doa yang diucapkan oleh Nabi. Ya Allah, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Antal ghani, engkau maha kaya. Nahnul fuqara, kami adalah butuh, fakir, butuh kepadamu. Jadi memuji Allah, mentauhidkan Allah, dan menunjukkan kita ini rendah, butuh, baru doa kepada Allah. Anzil alainal ghaith, ya Allah, turunkan kepada kami al-ghaith. Al-ghaith itu adalah hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan, dan jadikanlah apa yang telah engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan. Wa balaghan ilahin, dan sampai batas waktu tertentu. Ini maksudnya hujan tersebut menjadi berkah, bermanfaat, menambah kekuatan kepada kita sampai batas-batas tertentu. Ya, maksudnya tidak berlebihan. Kalau hujan-hujan terus nggak berhenti-berhenti, ya banjir nantinya. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ada syariat bahwa doanya adalah mengangkat kedua tangannya. Falam yazal, maka terus menerus, ya ini maksudnya Nabi mengangkat kedua tangannya tersebut berdoa hatta ru'ya bayadu ibtaih, sampai terlihatlah putih kedua ketiaknya. Berarti ngangkatnya adalah tinggi ya. Tsumma hawwala ilan nas zahrahu, kemudian Nabi membalikkan punggungnya mengarah kepada orang-orang. Bagaimana maksudnya? Menghadap kiblat, orang-orang jadi di belakangnya. Begitu ya, beliau membalikkan punggungnya ke arah manusia. Wa qallaba ridaahu, dan Nabi merubah. Ya, ini rida itu adalah pakaian atas, kain. Ya, maksudnya baju yang dipakai bagian atas, penutup bagian atas, dirubah oleh Nabi. Wa huwa rafi'un yadayhi, dan beliau masih dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, di dalam hadis yang lain para jamaah, merubahnya maksudnya yang kanan dipindahin ke kiri, yang kiri dipindahin ke kanan. Itu ada syariat merubah kondisi pakaian baju. Ya kalau baju gimana ngerubah, kanan ke kiri kan nggak bisa. Mungkin gamisnya sorbannya. Ya, lalu kemudian tsumma aqbala 'alan nas, setelah itu dia balik lagi menghadap ke orang-orang. Wa nazala, dan turun, fa shalla rak'atain, baru salat 2 rakaat. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan, lalu kemudian Allah datangkan sahabah, awan, fara'adat wa barakat, ada petirnya, ada kilatnya. Tsumma amtarat, kemudian turunlah hujan, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, turun hujan saat itu. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, dan beliau mengatakan gharib meskipun isnaduhu jayyid. Ya, sanadnya bagus, dan para ulama menetapkan hadis ini derajatnya hasan. Jadi para jamaah, ini apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha adalah menjadi acuan kita berikutnya. Kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar? Ketika syakan nas, ada keluhan dari orang-orang. Ya, artinya
hajat untuk sholat istisqa itu sudah menjadi sebuah desakan kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang ya secara umum rata, bahwa sabab sholatul istisqa wujudul qahd wa tadarrur, ya adanya hujan kemarau yang datang dan juga madorotnya sudah dirasakan. Itu dirasakan oleh orang-orang sampai mengadu. Jadi di sini udah ada aduan, udah ada aduan, panasnya luar biasa. Mungkin kalau daerah-daerah perkantoran karena dia punya teknologi mesinnya yang canggih, yang kuat, dia nggak ngerasain kemarau mungkin. Tapi kalau orang-orang kampung yang pantekannya cetek sudah mulai pada mengeluh. Tetapi tidak disebutkan para jamaah berapa lama kemaraunya, asal sudah ada aduan bahwasanya madorotnya sudah dirasakan. Nah, di sini memang hadis yang kedua ini dijelaskan Nabi khutbah dan disebutkan khutbah terlebih dahulu baru sholat ya. Tapi hadis yang sebelumnya sholat dulu baru khutbah. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga mana yang lebih direkomendasikan untuk kita lakukan, sholat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru sholat. Ya, kalau kita lihat di sini pada jamaah khutbah dulu tapi isinya doa ya, habis gitu sholat. Dan sebagian besar para ulama yang termasuk mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat seperti sholat id, jadi sholat dulu baru khutbah ya. Lalu kemudian di sini terlihat para jamaah, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu hari, kapan kira-kira kita mau sholatnya, gitu ya, sehingga nggak dadakan, kayak umpamanya, gerhana keluar langsung, kan nggak ada, dulu nggak ada ilmu falak bisa diprediksi akan terjadi gerhana, tiba-tiba ngeliat ada gerhana sholat. Nah, ini dijanjiin dulu kapan kita akan bareng sholat gitu. Dan bagusnya sholatnya ini sendiri atau bareng-bareng, berjamaah. Boleh nggak sholat sendiri? Nah, meskipun hadisnya ini Nabi SAW melaksanakannya bersama-sama, tetapi para ulama membolehkan. Kalau memang umpamanya yang madorotnya dia sendiri itu 2 orang, dia sholat aja, dia berdoa, bisa dilakukan selesai sholat fardu ya, bisa jadi istisqa itu enggak mesti ada sholatnya, doa saja boleh, saat sholat boleh, sesudah sholat boleh, cuma yang afdolnya seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu secara khusus itu dilakukan. Nah, ini para jamaah, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini hadis Aisyah ini lebih detail lagi, dirinci. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu hari di mana kita akan melaksanakannya, keluar di situ. Bahkan apa maksudnya? Kenapa dijanjikan dulu waktunya? Jadi ada seakan pengkondisian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i bahkan dikatakan diperintahkan terlebih dahulu untuk bertaubat, banyak istighfar ya, bahkan disunahkan untuk puasa 4 hari. Jadi umpamanya sekarang hari Selasa, kita mau sholat istisqa umpamanya hari Jumat atau hari Kamis gitu ya, maka banyakin istighfar dulu, pada tobat kalian supaya doanya nanti makbul ya. Karena memang salah satu yang diperintahkan adalah memperbanyak istighfar ya, dalam ayat faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu penyebab turunnya hujan adalah memperbanyak istighfar. Ya. Jadi
pengkondisiannya itu adalah untuk banyak taubat, istighfar, termasuk puasa. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan puasa 4 hari, 3 hari puasa, nah hari keempatnya mereka keluar masih dalam keadaan puasa melaksanakan sholat istisqa. Pantas aja cash langsung begitu selesai hujannya turun. Memang ada pengkondisian seperti itu. Nah ini para jemaah sekalian, dalam hadis ini meskipun perbedaan antara mana yang didahulukan, khutbah dulu atau salat dulu atau khutbah, tapi di sini ada pelajarannya. Apa itu? Bahwa tata cara doanya diajarkan, yaitu diantaranya adalah Nabi SAW pertama kali khutbah menghadap jamaah, lalu setengah kira-kira berjalan beberapa lama Nabi menghadap kiblat, membelakangi orang, dan Nabi berdoa, dan doanya mengangkat tangan mengangkatnya tinggi. Ini memberikan arahan tata cara doanya dalam sholat istisqa. Jadi beda dengan sholat Id. Kalau Idul Fitri, Idul Adha tidak seperti itu. Dan kalau di Idul Fitri, Idul Adha banyaknya adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kalau dalam salat istisqa ini perbanyaknya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak istighfar. Dan kemudian ini salah satu diajarkan tentang apa yang dibaca oleh Nabi SAW, doa dalam khutbahnya tersebut. Yang berikutnya para jemaah adalah hadis dari Anas radhiyallahu an, sahabat Anas, anna rajulan dakhalal masjida yaumal jumu'ah. Ini yang saya bilang, berarti melaksanakannya pas berbarengan sedang sholat Jumat. Kata sahabat Anas bercerita, ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat, wan nabiyyu qa'imun yakhutubu, sedangkan Nabi saat itu sedang berdiri, sedang khutbah. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta sudah binasa, wan qata'at as-subul, jalan-jalan sudah pada banyak yang terputus, retak, ya. Fad'ullaha yughithuna, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kami. Coba para jamaah, belum ngalamin kan kayak begini? Lagi sholat Jumat tiba-tiba ada orang ngomong. Oh, sekarang kita lagi sholat Jumat ada yang ngomong, kita suruh duduk dulu, ntar apa enggak ada. Tapi kalau sudah tahu hadis ini boleh, ya. Kalau untuk satu hajat yang mendesak, bolehnya jamaah itu ngobrol dengan khotibnya, itu boleh. Yang nggak boleh ngobrol sesama jamaah. Jangan berisik, itu nggak boleh kepada jamaah. Tapi kalau kepada khotibnya boleh. Bahkan khotib nyuruh maju ke depan boleh. Udah sholat belum? Sholat dulu boleh. Kalau suruh duduk. Kalau ngobrolnya sama khotib. Nah, ini orang mengatakan harta, jalan-jalan sudah pada binasa, minta doa, lalu dikabulkan sholat Nabi saat itu juga. Farafa'a yadayhi, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan kami hujan, turunkan kami hujan. Fadzakara al-hadits, ya, sebagaimana disebutkan selanjutnya hadisnya, di lanjutannya di titik-titik gitu ya. Wa fihi, dan di dalamnya ada ad-du'a bi imsakiha. Jadi lanjutannya itu ternyata begitu Nabi SAW berdoa, hujan turun. Gak berhenti-berhenti, turun sampai Jumat berikutnya. Datang lagi itu orang, ya Rasul, pada binasa itu tumbuh-tumbuhan, pada banjir, genteng pada bocor, segala macam. Doa turun berhentiin. Saking banyak turunnya hujan, doanya suruh berhentiin. Nah itu dia maksudnya. Fihi, dalam hadis ini, riwayat ini ada doa dari Nabi juga berikutnya untuk menahannya, ya.
Ja'a baqiyatul hadis, ya, telah disebutkan hadis berikutnya, hadis secara lengkapnya, dan dengan kalimat fa kharajna nakhudul ma hatta ataina manazilana, kami keluar, ya, sampai kita sudah mendapatkan air, sampai kami datang ke rumah-rumah kami. Tsumma talaba minhu fil jum'ah al-ukhra, kemudian di Jumat yang berikutnya orang tersebut minta lagi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menahan hujannya. Hinama tadarraru, ketika mereka merasakan madarat bistidamatil matar, karena hujannya terus menerus nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Nabi pun berdoa dan Allah hentikan hujan tersebut. Jadi boleh juga dalam melaksanakan dalam hadis ini bahwa istisqa itu melalui salat Jumat. Bisa juga bukan cuma sekedar salat. Khutbah khatib dalam khutbahnya itu selama sedang terjadi kemarau boleh menyisipkan doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah berikan kami hujan, berikan kami hujan. Jadi ini hadis yang ketiga para jamaah, boleh melakukan salat istisqa itu dalam bentuk doa saja dalam khutbahnya, khutbah Jumat, berarti salatnya sudah terwakili dengan salat Jumatnya. Ya, ini hadis ini kemudian nanti dibahas oleh para ulama dari segi akidah, ya, tauhid, tentang tawassul, ya, tawassul yang dibolehkan kepada Nabi, yaitu ketika Nabi SAW seperti diceritakan dalam hadis ini, masih dalam keadaan hidup, berdoa langsung. Lalu begitu ketika Nabi SAW wafat, ya, terjadi lagi itu kemarau. Nah, orang-orang minta tawassulnya kepada siapa? Ini disebutkan hadis yang berikutnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi dia, ya, dia bercerita, ya, hadis yang sebelumnya dari sahabat Anas juga. Jadi sahabat Anas yang menyaksikan Nabi masih hidup dimintakan untuk nurunin hujan, berdoa menurunkan hujan, dan sekarang ini Nabi SAW sudah wafat. Beliau bercerita anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahatu, bahwa sahabat Umar adalah ketika orang-orang ini merasakan kemarau, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, ya, datangnya ke siapa setelah Nabi wafat? Ke Abbas bin Abdul Muttalib. Itu berarti siapanya Nabi? Pamannya, anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah kakeknya. Ya, maka Nabi wafat, Abbas masih hidup, ya, dan Umar meminta wasilahnya kepada paman beliau. Nah, ini hadis inilah yang dijadikan dalil buat bertawassul kepada Nabi SAW ketika masih hidup, dan setelah wafat para sahabat datangnya kepada paman Nabi SAW, dan dalam doanya disebutkan waqala, dan dia berdoa, Umar berdoa, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami minta hujan istisqa kepada Engkau ya Allah dengan Nabi kami ketika Nabi masih hidup. Fatasqina, lalu Engkau berikan kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami bertawassul kepada Engkau ya Allah. Dengan siapa? Bi ammi nabiyina, kepada paman Nabi kami. Faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Fayusqaun, maka akhirnya mereka pun diberikan turun hujan. Ya, rawahul Bukhari. Nah, tapi di sini menarik para jamaah. Waktu di zaman Umar bin Khattab, sahabat yang masih hidup banyak, ya kan? Ada sahabat yang lain termasuk Anas ini pun masih hidup, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa mereka datangnya kepada paman Nabi? Abbas bin Abdul Muttalib.
Dan di dalam doanya Umar mengatakan inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Disebutkan kenapa kepada beliau? Karena dia pamannya Nabi. Ada hubungannya dengan Nabi, paman Nabi. Cuma yang menarik adalah karena nabinya sudah wafat. Jadi tawasulnya kepada yang masih hidup. Begitu. Ayusqauna, dan Allah pun mengabulkan doanya. Nah, ini para jamaah di antara yang yang melengkapi tentang tata cara salat istisqa, yaitu bertawasul dengan amal soleh, yaitu dengan salat Jumat boleh, berdoa boleh, dan juga dengan doa orang yang soleh, ya, bertawasul dengan doa orang yang soleh. Karena ketika kita butuh hajat, minta sesuatu yang kita butuhkan, hujan, ya, maka kita membutuhkan sarana supaya bagaimana itu dikabulkan segera permohonan kita. Tawasulnya dengan apa? Disebutkan dengan amal solehnya. Seperti tadi dalam mazhab Imam Syafi'i didahului dengan istighfar dulu, taubat dulu, puasa, nah, dan juga tawasul dengan doa orang yang soleh. Dan yang berikutnya barangkali tambahan ini menarik, hadis berikutnya dari sahabat Anas juga radhiyallahu anhu, beliau mengatakan asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Pernah kami dihujani, hujan, ya, ditimpa hujan, sedangkan Nabi masih hidup bersama kami, kata Anas. Qala, lalu beliau bercerita, fahasara thawbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bajunya, hatta asabahu minal matar, sehingga hujan itu menimpa tubuhnya. Nah, qala, dan Anas mengatakan itu terjadi dulu, innahu hadithu ahdin bi rabbih, yaitu di awal-awal, ya, di masa-masa awal, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, turun hujan, maka diangkat bajunya supaya kena tubuhnya. Maksudnya apa itu para jamaah? Boleh nggak kita udah lama nggak hujan, begitu hujan pertama keluar, wah, seneng, timpain hujan itu ke tubuh kita, buka baju, menunjukkan senang dengan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh nanti hujan pertama kita mandi hujan bareng-bareng. Ya, barangkali itu. Hadis yang berikutnya adalah tentang doanya kalau turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dukhukan tumtiruna minhu radadan kitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Ini karena dibacanya pas lagi istisqa jadi agak asing doanya, ya. Ini barangkali sebagai murojaah dari bab istisqa yang dimana saat ini kita sedang merasakan kemarau. Mudah-mudahan kita bisa sholat berdoa sendiri selesai sholat fardu, atau di saat kita sholat kita menyelipkan doa-doa memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan, saat khutbah, atau kita melakukan sholat istisqa secara khusus bersama-sama jamaah. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.